Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran sudut. Nah, pengukuran sudut di sini ditinjau dari dua hal ya, yaitu pengukuran sudut dalam derajat dan pengukuran sudut dalam radian. Jadi di sini dikatakan bahwa sebuah sudut itu terdiri atas dua sinar garis yang bertemu di suatu titik yang disebut sebagai titik sudut. Nah, dari gambar ini kita bisa menyebutkan bahwa titik sudut ya bisa kita sebut bahwa di sini sudut ini adalah sudut ABC ya, sudut ABC atau sudut B atau sudut theta. Jadi itu adalah penyebutan dari sudut ini atau sudut yang terbentuk ini seperti itu. Nah, sementara yang biasa kita gunakan sehari-hari, biasanya kita menggunakan ukuran sudut itu adalah ukuran derajat ya, yang biasa kita gunakan atau lumrah kita gunakan. Jadi satu derajat itu sebenarnya adalah suatu besaran sudut dalam sebuah lingkaran di mana satu derajat itu sama saja dengan 1/360 putaran seperti itu ya. Karena kan kita tahu dalam sebuah lingkaran itu sudut yang terbentuk adalah 360 derajat dalam satu lingkaran. Jadi dalam satu putaran penuh itu membentuk 360 derajat seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih caranya nanti kita menentukan sudut itu dalam derajat ya. Nah, di sini dikatakan setiap ukuran sudut dapat diubah ke dalam bentuk desimal atau ke dalam bentuk menit. Jadi sebuah sudut itu bisa diubah ke dalam bentuk desimal atau ke dalam bentuk menit. Jadi notasi untuk menit itu aksen ya, aksen seperti ini, misalnya 35 menit seperti itu atau 45 menit, jadi aksen. Dan untuk detik itu dinotasikan dengan dua aksen, misalnya 45 detik seperti itu. Jadi ini ya notasinya untuk detik, sementara ini notasi untuk menit seperti itu. Nah, di sini untuk 1 menit ya, untuk 1 menit itu kita bisa konversi sebagai 1/60 derajat. Sedangkan untuk 1 detik sendiri itu sama saja dengan 1/60 menit seperti itu. Jadi ini adalah konversi dari menit atau dari menit ke derajat dan dari detik ke menit seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ingin mengkonversi dari detik ke derajat, maka terlebih dahulu kita konversi dari detik ke menit, itu akan lebih mempermudah seperti itu. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa 1 derajat itu sama saja dengan 60 menit ya, atau bisa dinotasikan dengan ini, 1 derajat sama dengan 60 menit. Sementara 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat. Nah, ini notasinya. Tuh. Nah, sementara 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, jadi nanti kalau ingin mengkonversi dari detik ke derajat, maka kita konversi dulu ke menit ya. Jadi 1 menit itu 1 detik itu sama dengan 1/60 menit seperti itu. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan ke contoh soal agar lebih mudah dipahami ya. Nah, di sini ada contoh soal, nyatakan ukuran sudut di bawah ini ke dalam bentuk derajat.
Jadi ini ada soal di mana di sini kita diminta untuk mengubah bentuk ini ke dalam bentuk derajat. Sementara kita ketahui bahwa di soal yang A ini itu besarnya adalah 36 derajat 4 menit ya. Sementara yang B adalah 44 derajat 24 menit dan 15 detik. Maka ini semua harus kita ubah ke dalam bentuk derajat. Nah, kalau kita tahu di sini ada 36 derajat, kita langsung ke yang contoh soal A ya. Di sini kita tahu ada 36 derajat 4 menit, berarti itu sama artinya dengan 36 derajat ditambah dengan 4 menit. Ya, berarti karena kita ingin mengubah ke dalam derajat, maka yang menit itu harus kita ubah ke dalam derajat. Sementara yang derajat kita biarkan, ya. Nah, di sini 4. Kalau menit ke derajat itu artinya kan 1 menit ya. 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat. Maka kita punya 4 menit itu artinya sama saja dengan 4 dikali 1/60 derajat, seperti itu. Jadi 4 dikali 1/60 itu adalah 0,0677, 0,66666 dan seterusnya, maka dibulatkan menjadi 0,667 atau bisa dibulatkan menjadi 0,07, tergantung mau pembulatannya 2 angka di belakang koma atau 1 angka di belakang koma. Setelah itu, karena ini sudah dalam bentuk derajat, maka kita tinggal tambahkan 36 ditambah dengan 0,07, maka didapatkan hasilnya adalah 36,07 derajat. Jadi 36 derajat 4 menit itu sama saja dengan 36,07 derajat. Seperti itu untuk yang soal yang A atau contoh soal yang A. Untuk contoh soal yang B, di sini ada 44 derajat 24 menit dan 15 detik. Maka di sini kita bisa tulis 44 derajat ditambah 24 menit ditambah 15 detik ya. Jadi di sini yang pertama bisa kita lakukan adalah mengubah yang detik itu ke menit. Jadi kan di sini ada 15 detik. Jadi 15 detik yang kita tahu adalah 1 menit itu 60 detik. Jadi kalau 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. Maka karena di sini ada 15 detik, maka sama saja dengan 15 dikali 1/60 menit, seperti itu ini. Jadi kita kalikan 15 dikali 1/60, maka didapat hasilnya adalah 0,25. Di sini kan sudah satuannya sudah menit semua ya. Jadi kalau sudah menit semua berarti bisa kita jumlahkan nih. Jadi 24 ditambah 0,25 itu sama saja dengan 24,25 menit. Seperti itu. Nah, setelah itu karena kita diminta untuk ke derajat ya, satuannya ke derajat, maka di sini 44 derajat ditambah dengan yang 24,5 menit ini kita konversi ke derajat. Jadi 24,25 dikali 1/60 derajat. Kembali lagi, tadi 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat, maka kita kalikan. Setelah kita kalikan ini, jadi 24,25 dikali 1 dibagi 60, itu hasilnya adalah 0,404 derajat. Maka karena ini semuanya sudah dalam derajat, maka tinggal kita jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 44,404 derajat, seperti itu. Itu untuk menyatakan ukuran sudut ke dalam bentuk derajat. Jadi misalnya ada berapa menit, berapa detik, dan berapa derajat, seperti itu. Maka kalau misalnya ingin dibentuk ke dalam sebuah derajat, maka langkah-langkahnya seperti ini gitu.
Nah, untuk soal yang kedua, di sini diminta untuk menyatakan ukuran sudut ke dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Nah, jadi di sini yang diketahui adalah ukuran sudut dalam sebuah derajat. Kita diminta untuk mengubahnya ke dalam bentuk derajat, menit, dan detik seperti itu. Nah, di sini 27,1426 itu sama artinya dengan 27 derajat ya. Jadi ini kan artinya 0,1426 ya. Jadi 27 derajat 27,1426 itu artinya kan 27, di sini ada derajat juga yaitu 0,1426 seperti itu ya kan. Nah, ini artinya kan ditambah 27 ditambah 0,1426. Sementara di sini juga masih derajat. Tapi ingin kita ubah, berarti ini kan sudah dalam bentuk derajat nih yang 27. Maka ini yang akan kita ubah nih. Yang ini, yang 0,1426 ini ke dalam bentuk menit dan detik. Nah, kalau yang kita tahu ya, 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Maka kalau 0,1426 itu berapa derajat? Maka 0,1426 itu dikali dengan 60 ya, dikali 60. Nah, setelah dikali dengan 60 hasilnya adalah 8,556 menit. Jadi ini hasilnya dalam menit. Nah, kita tahu 8,556 itu artinya 8 menit ditambah 0,556 menit. Nah, yang ini kita ubah ke dalam detik. Ya. Tadi kan 1 menit 1 menit sama dengan 60 detik. Maka 0,556 dikali 60. Di sini satuannya adalah detik. Maka didapatkan hasilnya adalah 33,36 detik. Jadi 27,1426 derajat itu sama saja dengan 27 derajat, 8 menit, dan 33,36 detik seperti itu. Nah, untuk yang poin B, di sini ada 57,0573, artinya itu adalah 57 ditambah 0,0573 ya. Berarti ini harus kita ubah ke dalam menit, maka kita kalikan dengan 60, hasilnya adalah 3,438 menit. Setelah itu karena di sini 3,438 itu artinya 3 menit ditambah 0,438 ini kita jadikan detik. Maka 0,438 dikali dengan 60. Maka hasilnya adalah 57 derajat 3 menit dan 26,28 detik seperti itu. Itu untuk menentukan atau menyatakan ukuran sebuah sudut ke dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Nah, yang kedua yang akan kita bahas adalah kalau tadi kita bahas yaitu adalah ukuran sudut dalam derajat, maka yang kedua kita akan membahas mengenai ukuran sudut dalam radian. Nah, di sini dikatakan ukuran sudut yang lazim digunakan selain derajat itu adalah radian, ya. Disingkat rad. Jadi penulisannya bisa disingkat dengan rad. 1 radian didefinisikan sebagai ukuran sudut di dalam sebuah lingkaran yang diapit oleh 2 jari-jari dan panjang busur lingkaran yang sama dengan panjang jari-jari tersebut. Jadi di sini bisa kita perhatikan, di sini ada sebuah lingkaran. Di sini ada busur PQ, ya. Busur PQ itu sama dengan R. Maka di sini bisa dikatakan
hubungan radian dengan derajat dapat ditentukan dengan menggunakan perbandingan busur lingkaran. Jadi kan panjang busur itu kan sama dengan per keliling lingkaran kan? Ya kan, kalau luas juring per luas lingkaran. Jadi di sini panjang busur PQ per keliling lingkaran itu sama saja dengan atau berbanding dengan besar sudut yang dibentuk oleh busur PQ itu, yaitu sudut PMQ per sudut satuan putar, yaitu 360 derajat. Nah, di sini kita bisa lihat panjang busur PQ itu sama dengan R, ya, sama dengan R. Nah, kan di sini sebuah lingkaran, di sini dikatakan tadi 1 radian didefinisikan sebagai ukuran sudut di dalam sebuah lingkaran yang diapit oleh 2 jari-jari dan panjang busur lingkaran yang sama dengan panjang jari-jari. Jadi kalau ini R-nya, ini jari-jarinya, maka panjang busur ini juga sama dengan R gitu. Itu maksudnya di sini. Maka di sini panjang busurnya sama dengan R. Keliling lingkaran kita tahu rumusnya adalah 2VR ya. 1 radian. Jadi sudut PMQ ini sama besarnya itu sama dengan 1 radian per 360 satu sudut satu putaran penuh. Jadi ini bisa kita kali silang, jadi 1 radian dikali 2 VR per sama dengan R dikali 360. Jadi di sini 1 radian sama saja dengan R dikali 360 per 2 VR. R bisa kita coret, 360 kita coret jadi 180 derajat, maka bisa dikatakan 1 radian itu sama dengan 180 derajat per V. Itu. Jadi di sini dikatakan 1 radian itu sama dengan 180 per V, atau V radian itu sama dengan 180 dan 1 derajat itu sama dengan V per 180 radian. Jadi ini pendekatannya, kalau kita ubah nilai V-nya, jadi V-nya kita pakai 3,142 seperti halnya V pada lingkaran ya. Jadi 1 radian itu sama dengan 180 per V-nya. Jadi di sini, jadi 1 radian itu nilainya berkisar 57,288 derajat, atau 1 derajat itu sama dengan 0,0175 radian, seperti itu. Jadi ini kalau ini hanya konversi aja ya, konversi nilai V-nya. Jadi kalau kita nilai V-nya kita ambil 3,142, maka nilai 1 radian itu sebesar 57,288 derajat, sementara 1 derajat itu besar sudutnya adalah 0,0175 radian, seperti itu. Nah, untuk di contoh soal yang untuk pengukuran sudut terhadap ke dalam bentuk radian, di sini kita ada beberapa soal. Yang pertama, ubahlah ukuran sudut berikut ke dalam ukuran radian. Jadi kita diminta untuk merubah dalam derajat ke radian ya. Di sini 30 derajat ya, 30 derajat itu artinya 30 dikali 1 derajat. Tadi kita ketahui bahwa 1 derajat itu sama dengan V per 180 radian ya. Maka di sini 30 dikali 1 per 180 radian. Jadi di sini kan bisa ditulis 30 V per 180. Sama-sama dibagi 30, ini dapat 1, di sini dapat 6, berarti 1 per 6 V radian. Atau bisa ditulis V per 6 radian, seperti itu. Ini. Nah, selanjutnya di sini ada 150 derajat. Jadi sama halnya dengan yang 30 tadi. Jadi 150 dikali dengan 1 derajat. 1 derajat itu besarnya adalah 108 V per 180 derajat radian. Maka di sini jadi didapat itu 150 V per 180
radian, sama-sama dibagi dengan 30 ya, sama-sama dibagi 30 derajat, maka hasilnya adalah 5V/6 radian, seperti itu. Nah, untuk soal yang nomor 3 ini ada sedikit berbeda dari soal yang A dan B, di mana di sini ada ukuran dalam derajat dan ada ukuran dalam menit. Maka untuk mencari yang seperti ini, karena kan kita mengkonversinya itu dari derajat ke radian ya. Dari derajat ke radian artinya yang di dalam menit ini harus kita konversi terlebih dahulu ke dalam bentuk derajat. Tadi kan kita sudah membahas mengenai konversi ke dalam bentuk derajat dari menit, artinya kalau di sini ada 55 derajat, 25 menit artinya 55 derajat ditambah 25 dikali 1/60. Jadi ini untuk mengubah dari menit ke derajat. Seperti itu. Nah, di sini 25/60 itu hasilnya adalah 0,417 derajat, maka ini dijumlahkan menghasilkan 55,417 derajat. Maka kalau kita ingin dirubah ke radian, jadi dikali 1 derajat, 1 derajat itu kalau kita konversi tadi 1 derajat itu yang ini 1 derajat itu sama dengan 0,0175 radian. Jadi ini. Maka dihasilkan 0,9698 radian, seperti itu. Itu untuk menentukan ukuran radian dari atau mengkonversi dari ukuran sudut ke radian. Kalau di sini kita misalnya menggunakan V/180 juga nggak masalah sih sebenarnya. Cuma karena di sini nilainya adalah bentuknya bukan bulat ya, maka kita gunakan yang memang tadi untuk 1 derajat itu adalah 0,0175 radian, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin mengubah ukuran sudut dalam radian ke derajat. Jadi di sini ada V/3 radian ya. V/3 radian dan 7/6 V radian. Berarti ini mudah sih. Jadi V/3 radian itu sama saja dengan V/3 dikali 1 radian. 1 radian itu sama dengan 180 derajat per V. Maka V/3 itu dikali 180 derajat. Jadi V/3 dikali 180 derajat per V. Karena ini sama-sama V bisa kita coret, jadi 180 derajat dibagi 3 itu hasilnya adalah 60 derajat. Seperti itu. Sementara untuk yang 7/6, di sini kan 7V/6 untuk ke derajat berarti harus dikalikan 180 per V. Maka di sini V dicoret, berarti 100, jadi 7 dikali 180 dibagi 6 ya. Nah, ini hasilnya adalah ini bagi ini itu dapat 30 derajat, maka 7 kali 30 itu adalah 210 derajat. Maka hasilnya adalah 210 derajat, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana cara pengukuran sudut ya, baik itu dalam derajat maupun itu dalam radian. Mungkin sampai di sini penjelasan materi untuk pengukuran sudut saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.